Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan statement Mahkamah Agung yang berbicara tentang larangan terdakwa menggunakan baju agamis. Sehingga ada yang bertanya kepada saya, bagaimana pandangan Ustadz Andri kepada hal tersebut. Tentunya karena saya backgroundnya atau latar belakangnya adalah pendidikan dan hukum juga, maka saya akan jawab dengan perspektif saya sendiri. Pertama, saya sudah baca lagi buku yang berjudul dengan Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Saya baca tidak ada aturan yang mengatur di persidangan perihal tentang seseorang tersebut menggunakan baju agamis ataupun baju non agamis. Itu yang pertama. Baik itu di persidangan atau pemeriksaan cepat maupun pemeriksaan singkat maupun pemeriksaan yang lain sebagainya. Di semua jenis pemeriksaan itu tidak diatur baik terdakwa menggunakan baju agamis ataupun non agamis, itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja di dalam aturan persidangan itu hanya diatur tentang masalah pakaian sopan, ya. Yang saya pahami di Fakultas Hukum itu dosen-dosen kami hanya mengatakan bahwa terdakwa itu harus memakai pakaian sopan. Pakaian sopan kan artinya tidak harus melulu menggunakan peci, kerudung, koko, muslimah dan lain sebagainya. Artinya apa? Perspektif ilmu hukum, putusan Mahkamah Agung tidak mempengaruhi sama sekali, baik itu mempengaruhi jalannya persidangan ataupun putusan hakim yang akan diputuskan oleh hakim itu sendiri. Karena putusan hakim itu kan sesuai dengan keyakinan sebagaimana undang-undang kehakiman yang telah kita ketahui bersama, bahwa ada independensi ya atau kemandirian hakim yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Salah satunya dipengaruhi oleh pakaian agama atau tidak. Itu jawaban saya yang pertama sebagai latar belakang saya di Fakultas Hukum juga. Yang kedua, karena saya orang pendidikan juga, saya hanya ingin mengatakan memang secara perspektif pendidikan ini kurang baik. Makanya di dalam ilmu pendidikan itu ada istilah pembelajaran untuk diri sendiri dan pembelajaran untuk orang lain. Artinya apa? Pembelajaran untuk diri sendiri bahwa kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Kan tujuan pembelajaran itu memahami. Oh, saya ini koruptor dan sebelumnya saya tidak menggunakan peci. Sebelumnya saya tidak menggunakan kerudung, bahkan saya memakai rok itu di atas lutut misalkan. Harus sadar diri, maksudnya pembelajaran untuk diri sendiri itu. Dalam artian bukan berarti tidak memperbolehkan si terdakwa itu mengubah pakaiannya dari membuka aurat menjadi menutup aurat, bukan. Tapi kita lari ke poin yang kedua, ada pembelajaran untuk orang lain. Jangan sampai image atau mindset, pemikiran yang terjadi adalah orang yang koruptor itu ternyata pada pakai kerudung semua ya. Ya, berarti kan nanti image-nya di masyarakat, orang-orang yang menggunakan kerudung, orang-orang yang berpakaian muslimah, yang memakai koko dan lain sebagainya, ternyata para koruptor dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan jawaban saya bisa setuju perspektif pendidikan, dan saya kurang setuju atas pendapatnya Mahkamah Agung perspektif ilmu hukum, karena memang tidak mempengaruhi sedikit pun dalam proses persidangan. Artinya tidak perlu diatur itu baju agamis atau tidak.
Kemudian kesimpulan saya yang selanjutnya, dikembalikan saja ke peraturan yang telah ada, yaitu menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Artinya apa? Ketika terdakwa memasuki ruang sidang, tidak perlu tuh dipaksakan untuk menggunakan pakaian muslim atau muslimah. Artinya dikembalikan ke kebiasaan dia. Biasa dia pakai batik, khalas pakai batik, udah pakai batik. Tidak perlu ada larangan khusus atau aturan khusus yang mengatur tentang baju. Kalau mau si Mahkamah Agung itu mengatur tentang seragam yang harus dipakai oleh si terdakwa, dan itu tidak tidak mengerucutkan ke pakaian salah satu agama di Indonesia. Jadi itu kesimpulannya. Artinya tidak perlu ada aturan seperti itu. Yang paling terpenting diatur oleh Mahkamah Agung, bagaimana caranya mendidik para jaksa ya untuk senantiasa lebih profesional, lebih adil lagi di dalam memberikan tuntutannya kepada setiap terdakwa. Sekian, terima kasih. Salam Ngopi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.